Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang perkembangan emosi. Saya, Ahmad Agus Salim dengan NIM 24021010119. Nama saya Umi Kulsum dengan NIM 24021010103. Nama saya Desi Ratnasari dengan NIM 2402101011114. Nama saya Muhammad Rafli Akbar dengan NIM 240210101159. Sebelum membahas studi kasus, pentingnya untuk memahami apa yang dimaksud dengan perkembangan emosi. Perkembangan emosi adalah kemampuan untuk memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosinya secara tepat sesuai norma moral, serta memahami emosi orang lain. Salah satu bentuk perkembangan emosi sering terjadi pada masa remaja. Pada masa ini, sering terjadi karena perubahan hormon sehingga terjadi fluktuasi mood yang drastis. Tawuran di Jalan Demak depan STK. Maraknya kasus kekerasan remaja di jalanan. Aksi kekerasan remaja di jalanan atau tawuran yang dilakukan remaja akhir-akhir ini marak terjadi di sejumlah daerah. Salah satunya yaitu sempat terjadi di Gedung Kuning, Kota Yogyakarta, di mana seorang remaja 18 tahun tewas yang telah diserang oleh sekelompok remaja beranggotakan 5 menggunakan gear. Sementara itu, kasus lain yaitu di Polsek Pondok Aren, Tangerang Selatan, mengamankan 4 remaja yang diduga hendak melakukan perang sarung. Setelah dilakukan pengecekan, polisi menemukan sarung dari para remaja yang telah diisi batu. Pengaruh pada studi kasus di atas, yang pertama, remaja ingin dilihat dan diakui, sehingga semisal terjadi konflik kecil, langsung diselesaikan dengan cara kekerasan, dan hal tersebut menjadi kebiasaan. Yang kedua, pada masa remaja, emosi mereka masih labil, mudah tersulut konflik kecil, langsung bertindak tanpa berpikir panjang. Yang ketiga, remaja yang memiliki sifat empati dan kurang rasa tanggung jawab, mereka tidak merasa bersalah saat menyakiti orang lain, karena tidak mampu menempatkan dirinya dalam posisi korban. Yang keempat, remaja tidak memiliki pengelolaan emosi yang baik dan benar, cenderung terpengaruh tekanan sebaya. Mereka bisa melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma atau aturan, seperti merokok, minum minuman alkohol, bahkan terlibat dalam kenakalan remaja karena ingin diterima dalam kelompok. Selanjutnya, faktor pada studi kasus di atas. Yang pertama, pada masa ini, remaja dalam masa transisi dari anak-anak ke dewasa. Ketidakstabilan ini menimbulkan frustasi, kecemasan, atau dorongan untuk menunjukkan eksistensi melalui kelompok. Yang kedua, hormon pada masa remaja memicu perubahan emosi drastis, atau bisa disebut dengan mood swing. Yang ketiga, anak yang tidak diajarkan dengan cara mengekspresikan emosi dengan tepat, misalnya lewat dialog, seni, atau olahraga, akan mencari penyaluran lain, dalam hal ini kekerasan. Itu yang keempat, remaja tidak memiliki pengelolaan emosi yang baik, cenderung terpengaruh tekanan teman sebaya. Selanjutnya, ada beberapa cara untuk mencegah timbulnya permasalahan perkembangan emosi remaja dan kekerasan jalanan. Untuk mencegah permasalahan perkembangan emosi remaja, ada yang pertama, komunikasi yang efektif. Orang tua dan guru dapat membangun komunikasi yang efektif dengan remaja untuk memahami perasaan dan kebutuhan mereka. Yang kedua, ada pengembangan keterampilan emosi. Remaja dapat diajarkan keterampilan emosi seperti mengenali, mengelola, dan mengungkapkan emosi dengan cara yang sehat. Yang ketiga, ada pengawasan dan bimbingan. Guru dapat memberikan pengawasan dan bimbingan yang tepat untuk membantu remaja mengendalikan emosi. Nomor 4, ada pengembangan keterampilan sosial. Remaja dapat diajarkan keterampilan sosial seperti komunikasi, empati, dan kerjasama untuk meningkatkan hubungan dengan orang lain. Yang kelima, ada pengembangan kesadaran diri, yaitu remaja dapat untuk meningkatkan kesadaran diri tentang perasaan, kebutuhan, dan nilai-nilai mereka. Untuk mencegah kekerasan jalanan, yang pertama ada pengawasan dan patroli. Pemerintah dan aparat keamanan dapat meningkatkan pengawasan dan patroli di daerah-daerah yang rawan kekerasan. Nomor 2, itu pengembangan program pencegahan, yaitu pemerintah dan organisasi masyarakat dapat mengembangkan program pencegahan kekerasan jalanan yang
efektif. Nomor 3, ada pengawasan media. Orang tua dan guru dapat mengawasi media yang dikonsumsi remaja untuk mencegah pengaruh negatif. Nomor 4, ada pengembangan keterampilan hidup, yaitu remaja dapat diajarkan keterampilan hidup seperti mengelola konflik, mengelola emosi, dan membuat keputusan yang tepat. Yang kelima, ada penguatan komunitas. Komunitas dapat diperkuat melalui kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan untuk meningkatkan kesadaran terhadap kekerasan jalanan. Oke, selanjutnya yaitu cara mengatasi permasalahan pada perkembangan emosi remaja dan kekerasan jalanan. Yang pertama, pendidikan emosi sejak dini. Remaja berada pada tahap perkembangan di mana emosi mereka masih rentan dan mudah dipengaruhi. Oleh karena itu, institusi pendidikan perlu memberikan pelajaran tentang pengelolaan emosi, termasuk cara mengendalikan amarah, menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat, serta memahami perasaan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, peran aktif orang tua. Orang tua memiliki pengaruh besar dalam membentuk karakter anak. Ketika komunikasi antara orang tua dan anak bersifat terbuka dan hangat, anak akan merasa dihargai dan didengar. Selain itu, orang tua juga perlu menetapkan batasan yang jelas, sekaligus memberikan dukungan emosional dan pengertian. Yang ketiga yaitu menyediakan kegiatan kreatif dan positif. Untuk remaja, remaja memiliki semangat dan energi yang melimpah. Jika tidak diarahkan, energi tersebut bisa berujung pada perilaku yang negatif, termasuk kekerasan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menciptakan kesempatan bagi mereka untuk terlibat dalam kegiatan sosial yang konstruktif, seperti organisasi, komunitas, olahraga, seni, atau aktivitas sosial lainnya. Yang keempat yaitu pendekatan hukum yang edukatif. Ketika remaja melanggar hukum, tindakan tegas sangat diperlukan. Namun, penting juga untuk menerapkan pendekatan edukatif agar mereka tidak hanya mendapatkan hukuman, tetapi juga pembelajaran untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Hal tersebut dapat dilakukan melalui program pelatihan, keterampilan, atau layanan konseling yang sesuai. Yang kelima, pendidikan digital dan penggunaan media sosial yang bijak. Di era modern saat ini, media sosial seringkali menjadi sumber konflik di kalangan remaja. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemahaman tentang etika dalam bermedia sosial, cara merespon provokasi, serta pentingnya menjaga keamanan digital. Pengetahuan ini dapat diajarkan baik di rumah maupun di sekolah.